Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan atau dikenal juga sebagai Kiai Gede Mataram adalah seorang tokoh perintis Wangsa Mataram yang berasal dari Selo atau sebuah desa di Grobogan dan kemudian hijrah ke Pengging. Ia dijuluki sebagai Pamanahan karena bertempat tinggal di desa Manahan, suatu tempat di utara Laweyan, sekarang menjadi salah satu kelurahan di Surakarta. Pada tahun 1556, ia mendapat mandat dari Sultan Adiwijaya atau Raja Pajang untuk membuka pemukiman di hutan Mentau. Putranya, Raden Ngabai Salorening Pasar, kelak menjadi keturunan pertama darinya yang memimpin daerah tersebut dan di kemudian hari mendirikan kerajaan yang disebut Kesultanan Mataram. Pada babat tanah Jawi diketahui bahwa Ki Ageng Pamanahan adalah putra dari Ki Ageng Enis. Ayahnya merupakan keturunan Ki Ageng Selo yang pindah dan bertempat tinggal di Laweyan. Mereka adalah termasuk dalam rombongan orang-orang dari Sela, suatu desa yang sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Grobogan. Mereka hijrah ke Pengging untuk membantu Sultan Hadiwijoyo. Pamanahan menikah dengan sepupunya sendiri, yaitu Nyai Sabinah atau Nyai Ageng Pamanahan, putri Nyai Ageng Sabah atau kakak perempuan Ki Ageng Enis. Menurut sejarah dalam, nama kecilnya adalah Bagus Kacung atau Kastiung. Menurut Van der Horst, ia memiliki saudara angkat bernama Ki Penjawi. Keduanya belajar pada Ki Ageng Selo. Dalam perkembangan lebih lanjut, Ki Ageng Pamanahan diangkat menjadi Lurah Wiratama di Pajang. Nama Pamanahan diambil dari tempat tinggalnya setelah dewasa, yaitu suatu tempat di utara Laweyan bernama Manahan. Sekarang menjadi kelurahan di kota Surakarta yang dikenal sebagai kawasan pusat keolahragaan. Suatu petilasan berupa sendang atau kolam mata air yang konon menjadi tempat Ki Ageng Pamanahan biasa membersihkan diri masih dapat ditemukan. Atas praklasa RM Ngabai Purbacaraka Mangkunagara 7 membangunkan tembok yang mengelilingi tempat tersebut. Setelah membuka hutan Mentau, ia dijuluki sebagai Kiai Gede Mataram. Bersama putra dan para pengikutnya, ia membuka hutan tersebut menjadi sebuah pemukiman. Atau peristiwa babat alas Mentau ini populer dalam lakon-lakon panggung ketoprak Mataraman di masa kini. Daerah tersebut sekarang terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Pemukiman baru ini lalu menjadi pusat pemerintahan baru ketika Kerajaan Pajang mulai runtuh. Sepeninggal Sultan Trenggana tahun 1546, Kesultanan Demak mengalami krisis politik akibat perebutan tahta. Ia digantikan putranya yang naik tahta bergelar Sunan Prawoto. Ia tewas dibunuh atas perintah sepupunya sendiri, yaitu Arya Penangsang dari Jipang. Arya Penangsang
juga membunuh Sultan Hadirin, suami Ratu Kalinyamat, putri Sultan Trenggana. Arya Penangsang juga mengirim utusan untuk menumpas Sultan Adiwijaya di Pajang, namun gagal. Panembahan Kudus bersiasat mengundang keduanya untuk berdamai. Hadiwijaya akhirnya menerima tawaran tersebut ke Kudus didampingi Pamanahan. Pada kesempatan itu, Pamanahan berhasil menyelamatkan Hadiwijaya dari siasat yang ternyata sebuah jebakan. Hadiwijaya segan memerangi Arya Penangsang karena masih sama-sama anggota keluarga Demak. Ia kemudian membuat sayembara untuk menumpas Arya Penangsang, dan yang berhasil memenangkan sayembara tersebut akan diberi sebuah tanah perdikan. Pamanahan dan Ki Penjawi mengikuti sayembara atas dorongan Ki Juru Martani atau kakak ipar Pamanahan. Putra Pamanahan yang bernama Sutawijaya ikut serta membantunya. Perang antara pasukan Pajang dan Arya Penangsang terjadi di dekat Bengawan Sore. Berkat siasat Ki Juru Martani, Arya Penangsang tewas di tangan Sutawijaya. Ki Juru Martani menyampaikan laporan palsu kepada Hadiwijaya bahwa Arya Penangsang tewas oleh Pamanahan dan Panjawi. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari jika sebenarnya yang menumpas Arya Penangsang adalah Sutawijaya yang merupakan anak angkat Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya memberikan hadiah sayembara berupa tanah perdikan. Ki Penjawi mendapat daerah Pati yang saat itu sudah berwujud kota, sedangkan Ki Pamanahan merasa lebih tua mengalah dan memilih daerah Mentau yang masih berupa hutan lebat. Mentau merupakan bekas daerah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno yang telah runtuh. Seiring berjalannya waktu, daerah tersebut makin sepi dan akhirnya tertutup hutan lebat. Masyarakat menyebut hutan yang menutupi daerah tersebut dengan nama Alas Mentau. Setelah kematian Arya Penangsang tahun 1549, Hadiwijaya dilantik menjadi raja baru penerus Kesultanan Demak. Pusat kerajaan dipindahkan ke Pajang, ke arah pedalaman. Pada acara pelantikan, Sunan Prapen atau cucu Sunan Giri meramalkan kelak di daerah Mentau akan berdiri sebuah kerajaan yang lebih besar dari Pajang. Ramalan tersebut membuat Sultan Hadiwijaya resah, sehingga penyerahan tanah perdikan Mentau kepada Pamanahan tertunda sampai tahun 1556. Hal ini diketahui oleh Sunan Kalijaga, guru mereka. Keduanya pun dipertemukan. Dengan disaksikan Sunan Kalijaga, Ki Pamanahan bersumpah akan selalu setia kepada Sultan Hadiwijaya. Maka sejak tahun 1556 itu, Pamanahan beserta keluarganya termasuk Ki Juru Martani pindah ke Mentau dan membuka pemukiman yang semakin berkembang, kemudian disebut Kota Gede. Pamanahan menjadi pemimpin pertama bergelar Kyai Gede Mataram. Adapun status Mataram adalah tanah perdikan atau daerah otonom yang bebas pajak, di mana Kyai Gede Mataram
hanya memiliki kewajiban menghadap saja kepada Sultan Hadiwijoyo. Kiai Gede Mataram memimpin Mataram hingga meninggal pada tahun 1584 dan dimakamkan di Pesarian Mataram. Ia digantikan putranya yaitu Sutowijoyo sebagai pemimpin selanjutnya. Kelak Sutowijoyo menjadi Raja Mataram pertama bergelar Panembahan Senopati yang memerdekakan diri dari pajak.